Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunan Suleki. Saya adalah salah satu siswi dari SMP Negeri 7 Buru kelas 9B. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Perjuangan Seorang Ibu karya Dewi Marlina. Suatu hari di sebuah desa terpencil ada seorang ibu yang baru saja melahirkan jabang bayinya di sebuah bidan terdekat rumahnya. Selesailah sudah proses lahiran tersebut, kemudian ibu itu pun ingin melihat keadaan bayi yang baru saja ia lahirkan. "Bisa saya melihat bayi saya?" pinta ibu itu kepada bidan tersebut. Namun ketika gendongan berpindah tangan dan ia membuka selimut yang membungkus wajah bayi perempuan mungil itu, si ibu terlihat menahan napasnya. Ternyata bayi yang dilahirkannya itu tidak lahir dengan sempurna tanpa kedua belah telinga. Meski terlihat sedikit kaget, si ibu tetap meminang bayinya dengan penuh kasih sayang. Dengan berjalannya waktu yang lama, kini anak perempuan itu tumbuh dengan dewasa dengan kekurangan yang dimilikinya. Kini anak perempuan itu selalu saja ada yang mengejaknya karena ia tidak menyerupai kedua daun telinga. Akan tetapi dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, meski punya kekurangan, ia tumbuh sebagai wanita cantik yang cerdas. Rupanya ia pun pandai bergaul sehingga disukai teman-teman sekolahnya. Suatu hari ayah anak perempuan itu bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencengkokkan telinga. "Saya percaya saya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri Bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mengorbankan telinganya," kata dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari siapa yang mau mengorbankan telinga dan mendonorkannya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu dan tibalah saatnya mereka memanggil perempuan itu. "Nak, seseorang yang tak ingin dikenal telah bersedia mengorbankan telinganya padamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk dilakukan operasi." "Namun semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun seperti terlahir kembali, wajahnya yang cantik ditambah kini ia sudah punya daun telinga membuat ia semakin terlihat indah. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah oleh seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan semua ini padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." Ayahnya menjawab, "Ayah yakin kau takkan bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya menunjukkan sesuai dengan perjanjian, "Belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia sehingga suatu hari tibalah saat yang menyedihkan bagi keluarga tersebut. Pada hari itu, ayah dan anak perempuan itu berdiri di tepi peti jenazah ibu yang baru saja meninggal. Dengan perlahan dan lembut, si ayah membelai rambut jenazah ibu yang terbujur kaku. Sang ayah lantas menyimaknya sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak perempuan. Ternyata si ibu juga tidak memiliki telinga. Ibu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, bisik si ayah, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya. Kan melihat kenyataan bahwa telinga ibunya yang diberikan pada si anak, mendadaklah tangisannya. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya yang telah membuat ia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah terwujud sebuah cinta sejati yang takkan bisa dinilai dan digantikan.
Karena itu sebagai seorang anak jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apapun yang telah kita lakukan pastilah tak akan sebanding dengan cinta dan ketulusan, kebesaran, didikan, dan merawat kita sehingga menjadi seperti sekarang. Jadikan ibu kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu diberikan penghormatan, sebab dengan memperhatikan dan memberikan kasih sayang kembali pada para ibu, kita akan menemukan cinta penuh ketulusan dan keikhlasan yang akan membimbing kita menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Sekian ceritanya, semoga kedua orang tua kalian masih berada di sisi kalian ya. Sayangilah mereka, peluk erat mereka, dan bahagiakanlah mereka. Jangan pernah kalian menyakiti perasaan mereka yang membuat mereka meneteskan air mata. So, jangan durhaka pada orang tua kalian, patuhi mereka jika kalian sayang mereka. I love you mom, I love you dad. Sekian cerpen dari saya. Apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.